warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan, kembali lagi di LH Talks, podcast di mana kita membahas seputar masalah lingkungan khususnya di Kota Batu. Nah, di episode ketiga kali ini tentunya berbeda dengan episode sebelumnya yang membahas seputar masalah sampah anorganik. Nah, di episode kali ini kita akan membahas seputar masalah sampah organik dan juga bagaimana cara mengatasinya, yang tentunya dengan expertnya langsung nih teman-teman. Namun sebelum itu, Sobat Lingkungan sekalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe kanal YouTube-nya Bidang P3 LB3 Kota Batu. Nah, mungkin langsung saja ke narasumber kita kali ini. Ada Bugung. Mungkin Bugung bisa perkenalan dulu ke Sobat Lingkungan sekalian. Nama saya Gong Enda, saya tinggal di Kota Batu, tepatnya di Perumahan Purisawira Mojorejo. Saya lulusan Sosiologi UGM dan saya kenal ekoenzim ini sejak tahun 2020. Nah, baik, ya. Bugung. Di Kota Batu sendiri, peran dari Bugung di ekoenzim itu sebagai apa gitu? Saya termasuk yang mengenalkan ekoenzim ini di Kota Batu, merintis ekoenzim di Kota Batu, dan kemudian kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, kami mengembangkan ekoenzim ini supaya lebih dikenal oleh masyarakat di Kota Batu, dan saya sebagai Ketua Relawan Ekoenzim Kota Batu sekaligus juga mentor ekoenzim tingkat nasional. Mungkin kita sebut dari tadi sih Bu, ekoenzim. Mungkin penonton sekalian masih ada yang awam Bu, apa sih ekoenzim itu? Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang difermentasi dari kulit buah, buah akhiran, dan sayuran mentah. Masa fermentasinya 3 bulan. Nah, yang istimewanya adalah harus mengikuti rumus 1-3-10, yaitu 1 bagian gula, 3 bagian kulit buah dan sayur, dan 10 bagian air. Ini adalah rumus emas dari penemunya Dr. Sukon Pangpong dari Thailand. Jadi kami selalu menekankan kepada teman-teman untuk selalu mengikuti rumus ini. Ya. Kalau boleh tahu dari 2020 ya Bu? Iya. Apa yang memotivasi Bugung untuk memulai mencoba ekoenzim, apalagi pertama kalinya di Kota Batu Bu? Jadi sebetulnya saat itu saya dikenalkan sama teman itu, dikasih tahu bahwa ini dari sampah bisa bermanfaat banyak sekali, termasuk antara lain buat pupuk. Motivasi pertama saya cari pupuk sih sebetulnya, tapi begitu masuk ke grup ternyata saya lihat manfaatnya banyak sekali gitu. Nah, setelah tahu bahwa manfaatnya banyak sekali, akhirnya saya ingin ekoenzim ini dikenal oleh masyarakat luas gitu, karena yang saya rasakan memang benar-benar bermanfaat begitu. Kalau dari Bugung sendiri, dengan awalnya motivasinya dari pupuk cair ya Bu? Awal mula, tapi sebetulnya dari awal mula yang saya ke-trigger di situ, tapi kenyataannya setelah saya kenal ekoenzim, akhirnya saya justru fokus saya mengenalkan ini ke masyarakat luas begitu. Jadi lebih ke pemanfaatan penyelamatan lingkungan, fokus kami seperti itu. Karena saya lihat bahwa di semua kota juga hampir selalu bahwa masyarakatnya itu masih kurang sadar lingkungan gitu, bahwa sampah yang dibuang sehari-hari ini ternyata bisa menyebabkan pemanasan global. Itu yang banyak orang belum tahu. Nah, akhirnya fokus saya lebih ke sana, mengajak bersama-sama masyarakat untuk menyadari bahwa sampah organik yang kita buang-buang itu ternyata bisa menyebabkan pemanasan global. Nah, ini akhirnya menjadi fokus kami. Kalau di Kota Batu sendiri ya Ibu ya, Ibu ini sudah melakukan berbagai macam sosialisasi tentunya. Iya. Dan itu bagaimana sih menggait masyarakat untuk ikut dalam membuat ekoenzim ini Ibu sendiri? Jadi kami kalau sosialisasi itu selalu kami tekankan dulu mengenai kesadaran kenapa sih kok kita harus membuat ekoenzim. Alasan pertama karena kita membantu mengurangi beban TPA. Alasan kedua selalu saya ceritakan bahwa dari sampah yang kita buang ternyata kita juga ikut berperan membantu pemanasan global makin parah. Makanya kita harus mengelola sampah kita supaya nggak makin parah. Alasan ketiga karena ini multi manfaat. Nah, dengan multi manfaat ini kita ceritakan terus ke orang-orang. Orang itu biasanya bergerak kalau dia ada kepentingannya, artinya dia dapat apa kalau saya membuat ekoenzim. Nah, itu yang selalu saya tekankan ke teman-teman bahwa dengan membuat ekoenzim itu banyak sekali manfaat yang bisa mereka raih. Dengan begitu akhirnya mereka mau membuat ekoenzim seperti itu. Dari multi manfaat dan juga berbagai macam manfaat yang didapatkan dari ekoenzim itu kalau boleh tahu apa aja Ibu?
Manfaatnya luar biasa ya. Yang pertama, ekoenzim itu bisa menjadi agen pembersih, menggantikan kimia sintetis yang selama ini kita pakai kan, mulai dari sampo, sabun mandi, gosok gigi dan sebagainya. Ekoenzim bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa kita pakai. Terus kemudian bisa untuk keperluan rumah tangga, bisa untuk mencuci, untuk ngepel, membersihkan kompor, membersihkan dapur dan sebagainya. Terus yang menariknya bisa juga untuk pertanian. Ya, untuk pertanian ini sangat-sangat luar biasa manfaatnya karena bisa mengembalikan unsur hara tanah, terus kemudian juga bisa menyuburkan tanaman. Bahkan dari aplikasi teman-teman yang sudah memakai ekoenzim itu hasilnya itu jauh lebih bagus, lebih banyak. Terus kemudian juga masa panen bisa lebih cepat, seperti itu. Jadi sangat menguntungkan kalau mau pakai ekoenzim. Dan yang lebih menarik adalah bisa mengurangi pupuk kimia sintetis, karena selama ini kalau dari pertanian kan keluhannya pupuk kimia makin mahal dan langka, seperti itu. Terus kemudian untuk perbaikan lingkungan, nah ini yang paling luar biasa ya. Untuk perbaikan lingkungan ini bisa menghilangkan bau, polusi di sungai, di tanah maupun di udara. Kita sudah pakai ekoenzim untuk TPA Telgung waktu itu selama 1,5 tahun kita pakai untuk menghilangkan bau. Terus kemudian juga alhamdulillah akhir-akhir ini kami mengatasi masalah sungai yang berbau di Kalibasin dan Kaliwatu. Seperti itu. Kalau misal dilihat dari dampak lingkungan ya Bu, karena ekoenzim kan kita ngambilnya dari sampah organik ya Bu, Iya. organik yang masih bagus begitu ya Bu. Betul. Itu dampak signifikan yang dihasilkan ekoenzim dari TPA Telukung, misal kayak sampah organiknya jadi berkurang, itu sudah adakah data yang signifikan? Oh ya, alhamdulillah saya mendorong DLH untuk membuat ekoenzim ini rutin memanfaatkan sampah organik dari alun-alun Kota Batu dan dari pasar, dan itu sudah diproduksi. Kalau dari DLH kami dampingi pembuatannya, itu sudah bertonton ekoenzim di sana. Nah, kalau dari rumah tangga kan mereka bisa mencegah sampah organik ini terbuang percuma begitu ya. Terus kemudian menariknya adalah memang tidak semua bisa untuk membuat ekoenzim ya sampah organik, karena memang kita milih harus yang mentah, tidak boleh yang matang. Tetapi menariknya setelah jadi ekoenzim ini bisa untuk memproses sampah organik yang sudah matang, misalnya kayak nasi basi, sayur basi, itu bisa diproses menjadi kompos. Lebih cepat pemrosesannya, terus kemudian juga tidak bau. Kan orang kadang-kadang malas bikin kompos karena bau dan sebagainya, akhirnya itu mengganggu. Nah, dengan ekoenzim komposnya tidak berbau, seperti itu. Baik, mungkin sekarang lebih ke personalnya Bu. Oh, boleh. Kalau dari Bu Gung sendiri kan sebagai perintis ekoenzim di Kota Batu. Iya. Sudah berapa orang-orang yang ikut dengan Bu Gung? Alhamdulillah kalau di Kota Batu ini kami semua desa sudah ada kordesnya ya, semua desa kami sudah sosialisasi di 24 desa dan 3 kecamatan. Jadi semua desa itu sudah ada koordinator ekoenzimnya, semua kecamatan juga sudah ada korcamnya. Yang menarik kami juga menggandeng sekolah-sekolah karena sangat cocok untuk program P5 maupun sekolah adiwiyata. Juga kami juga menggandeng kelompok tani seperti KWT, kelompok tani yang lainnya, karena ini memang sangat bermanfaat untuk pertanian. Seperti itu. Kalau berapa banyaknya saya nggak menghitung ya. Iya. Berarti memang sudah menyasar ke seluruh golongan ya Bu? Insya Allah. Alhamdulillah yang terakhir ini kami bersama TNI dengan Poltekkad. Jadi kami mensosialisasikan ekoenzim ini ke semua kalangan, karena memang insya Allah semua kalangan juga akan mendapat manfaat dari ekoenzim ini. Baik Bu. Dari banyak kalangan yang sudah join ya Bu, dan juga banyak sosialisasi yang sudah Bu Gung lakukan. Iya. Itu penghargaan apa saja yang Bu sudah diterima oleh Bu Gung sendiri? Alhamdulillah kalau untuk Kota Batu saya pernah mendapatkan terbaik 1 ya untuk pengelolaan sampah secara personal, tapi itu saya lupa tahunnya, dari DLH dari Kota Batu. Terus kalau yang untuk Indonesia juga ya, jadi istilahnya gini, pergerakan kami ini dilihat oleh media online ternyata, dan saya baru mendapatkan kemarin Woman of the Year untuk Kota Batu, kategorinya perintis ekoenzim. Itu dari Times Indonesia. Jadi dapat anugerah Times Indonesia. Luar biasa sekali ya Bu, itu bisa dibilang penghargaan yang cukup bergengsi ya Bu? Alhamdulillah ya, karena ternyata pergerakan kami yang secara diam-diam ini dipantau juga oleh media yang sangat luar biasa. Betul sekali. Alhamdulillah. Jadi memang dari ekoenzim yang mungkin terlihatnya kayak dari sampah, tapi bisa mendapatkan penghargaan yang luar biasa ya Bu, dari nasional khususnya. Ya, Times Indonesia waktu itu memang menganugerahkan untuk berbagai kalangan, tapi kalau saya baru untuk kalangan Batu. Jadi untuk Kota Batu saya dianggap sebagai perintis gitu ya. Alhamdulillah memang saya perintisnya untuk Kota Batu gitu. Baik Bu, selain ekoenzim apakah Bu Gung ada mengolah lain atau ekoenzim diturunkan seperti itu Bu? Oh ya, alhamdulillah. Jadi gini, menariknya masyarakat itu
lebih suka diajari membuat sabun daripada diajak membuat ekoenzim. Akhirnya ini sebagai tantangan. Jadi bagi saya supaya orang-orang membuat ekoenzim, saya bikin kelas sabun gratis supaya orang-orang itu membuat ekoenzim, karena di kelas sabun saya itu syaratnya adalah membuat ekoenzim dulu baru boleh ikut kelas sabun saya gratis. Nah, rata-rata kelas sabun itu kan berbayar, tapi kalau alhamdulillah di grup kami itu kelas sabun itu gratis dan muridnya sudah 1.000 orang lebih. Dan itu di seluruh Indonesia ya? Iya, alhamdulillah muridnya seluruh Indonesia, karena memang muridnya Bugong insya Allah seluruh Indonesia ada. Baik. Iya. Dari 4 tahun ya Bu, sudah sejak COVID itu ya Bu? Iya, ya? insya Allah nanti Januari genap 5 tahun ya. Itu apa saja sih Bu tantangan yang dilalui? Apalagi kan sempat COVID ya Bu setelah Oh 2020. iya. Itu apa saja yang sudah Ibu lewati? Oke, sebetulnya pada saat COVID justru kita keliling-keliling sosialisasi ekoenzim karena banyak orang kepingin lebih imun gitu, karena alhamdulillah ekoenzim ini meningkatkan imunitas Mbak gitu. Jadi saya sudah praktekkan semprot-semprot di mulut, itu kita nggak gampang tertular dan sebagainya. Akhirnya pada saat COVID itu justru kami sosialisasi gencar gitu, dan alhamdulillah tidak tertular COVID juga. Tantangannya adalah bagaimana membuat orang yang sudah membuat ini bisa terus-menerus membuat, karena ini sebetulnya adalah mengubah pola menangani sampah. Tapi banyak orang tuh rata-rata kalau sudah membuat terus berhenti Mbak. Orang kita kan hangat-hangat tai ayam ya rata-rata gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana membuat mereka untuk terus termotivasi membuat ekoenzim ini secara terus-menerus. Itu tantangannya sih. Baik. Mungkin yang terakhir nih dari Bugong, karena kita pembahasannya sudah lumayan banyak juga insight-nya ya Bu kepada teman-teman sekalian. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada penonton sekalian, sobat lingkungan, mengenai ekoenzim dan pengelolaan sampah. Oke, sahabat semua, kita ini tinggal di bumi ini kan gratis ya gitu. Nah, ayo kita jaga hadiah dari Allah ini dengan kita cukup tidak membuang sampah organik kita olah menjadi ekoenzim. Kemudian nanti setelah jadi kita manfaatkan untuk mencintai lingkungan kita. Jadi selain itu juga bermanfaat loh buat kita. Ini juga bisa meningkatkan ekonomi kita. Meskipun ekoenzim kalau di kelompok kami tidak dijual ya Mbak ya. Kami tidak menjual ekoenzim karena kami fokuskan itu untuk edukasi. Jadi orang yang kami edukasi itu kami beri ekoenzim gratis, terus kami juga sedekahkan untuk lingkungan kayak tuang ke sungai, semprot udara dan sebagainya. Nah, tetapi kita bisa menghemat pengeluaran, kita nggak beli sampo, nggak beli pembersih muka, kita nggak beli sabun mandi, nggak beli sabun cuci, nggak beli lagi juga obat pel dan sebagainya. Itu sungguh luar biasa, jadi bisa menghemat. Jadi ayo kita sama-sama mencintai lingkungan sekaligus juga mencintai diri kita sendiri. Ya, baik. Jadi dari ekoenzim yang dijuluki cairan berjuta manfaat ya Bu ya? Iya, julukannya ekoenzim larutan sejuta manfaat. Sejuta manfaat itu dari sampah kita bisa malah memanfaatkan untuk kita sendiri ya, balik ke kita lagi ya Bu? Iya, jadi sampah jadi Perawatan. berkah. Betul, dari sampah jadi berkah. Jadi orang kalau tahu Mbak, sebetulnya ekoenzim sampah itu harta karun sebetulnya. Selama ini kan dipandang rendah ya gitu. Berarti mindset ini yang harus dirubah. Teman-teman harus mulai merubah mindset bahwa sampah itu sebetulnya adalah harta karun dan dia sangat bermanfaat buat kita semua kalau kita mengolahnya dengan benar. Saya himbau juga Mbak ya, boleh ya? Oh, iya, boleh. Jadi tolong semua yang ada di rumah dibedakan antara sampah organik dengan sampah anorganik. Cukup 2 ini saja, kalau bisa 3 lumayan ya. Jadi 3 itu bedakan sampah organik, kemudian sampah anorganiknya, sampah keringnya, dan sampah yang residu. Nah, kalau nggak bisa ya 2 aja, kering dan basah. Karena apa? Pada saat kita lihat di TPA, kita lihat di TPS 3R itu kasihan sekali orang yang memilah itu sampahnya bercampur aduk, dan karena bercampur aduk ini akhirnya butuh waktu yang lebih lama untuk memilah dan akhirnya jadi bau gitu, jadi mencemari lingkungan. Jadi kalau semua dari rumah itu nanti udah sadar memisah, insya Allah sudah membantu lingkungan. Betul Ibu, dan mungkin saya juga mau menambahkan ya Bu, karena saya juga dapat dari teman-teman masih skeptis banget soal ekoenzim, karena ini dari sampah saya takut makainya gitu. Itu gimana Ibu? Oke, jadi alhamdulillah kalau untuk pemrosesannya ekoenzim ini sangat higienis ya, karena kita cuci dulu dan kemudian juga fermentasinya itu harus anaerob. Jadi nggak ada proses pembusukan sama sekali, aromanya enak, asam segar. Jadi ini memang perlu praktek ya. Itu sebabnya saya pada saat mengedukasi saya membawa ekoenzim yang sudah jadi, yang aromanya enak dan mereka bisa pakai langsung. Saya biasanya langsung contohkan pakai di kulit. Mereka biar tahu bahwa ini benar-benar aman. Karena kalau di ekoenzim ini yang berkembang adalah mikroba baik. Jadi itu benar-benar aman. Makanya pemrosesannya itu harus benar gitu, harus benar-benar tertutup rapat. Baik.
Mungkin diingat-ingat ya teman-teman yang mau mencoba mulai pilah sampah dari rumah, itu bisa banget. Dan juga mulai mencoba membuat ekoenzim dengan rumus yang sudah diberikan sama Bu Gung tadi. Iya. Atau mungkin kalau mau belajar sama Bu Gung bisa langsung ke alamat rumahnya Bu Gung yang tadi disebut. Boleh juga nanti catat nomor HP saya, nanti saya bagikan modulnya gratis, sudah kami susun. Lihat juga di channel YouTube saya, itu sudah ada cara pembuatan, cara panen, aplikasinya untuk apa saja, itu sudah lengkap di channel YouTube saya, Mbak. Baik, terima kasih Bu Gung, terima kasih atas insight-nya, pengetahuannya tentang ekoenzim dan semuanya. Itu saja Sobat Lingkungan, karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Podcast LH Talks kali ini berakhir di sini. Terima kasih Bu Gung sekali lagi. Sama-sama, terima kasih. Semoga semakin banyak yang cinta sampah. Baik. Ya. Dadah, sampai jumpa Sobat Lingkungan. Terima kasih.